di duduk perkara kasus yang menjeratnya. Jadi kita tidak melihat Dr. Richard Lee-nya, tapi kasusnya apa gitu ya. Mari kita bacakan dulu, kita simak baik-baik. Malang, Disway ID. Dokter sekaligus konten kreator kecantikan Richard Lee resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada awal Maret 2026. Penahanan ini berkaitan dengan laporan hukum yang dilayangkan oleh sosok yang dikenal sebagai dokter detektif atau Samira Farahnas terkait dugaan pelanggaran hukum dalam dunia kosmetik dan perlindungan konsumen. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dua figur yang cukup dikenal di media sosial dalam isu edukasi produk kecantikan. Berikut kronologi duduk perkara kasus yang berujung pada penahanan Dr. Richard Lee. 1. Awal mula perseteruan. Konflik antara Richard Lee dan Samira Farahnas bermula dari perbedaan pandangan mengenai berbagai produk skincare yang beredar di pasaran. Samira Farahnas yang dikenal sebagai Doktip sering melakukan analisis dan kritik terhadap produk kosmetik yang dianggap tidak aman dan atau menyesatkan. Dalam beberapa kesempatan, ia menuding adanya praktek promosi produk kecantikan yang dinilai tidak sesuai dengan standar medis atau regulasi. Di sisi lain, Richard Lee yang juga aktif mengedukasi publik tentang skincare melalui video YouTube-nya menanggapi sejumlah kritik tersebut. Perdebatan keduanya kemudian semakin memanas dan berujung pada laporan hukum. Laporan ke polisi. Samira Farahnas akhirnya melaporkan Richard Lee ke pihak kepolisian dengan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan 1. Perlindungan konsumen. 2. Promosi atau informasi produk kecantikan yang dianggap bermasalah. 3. Konten edukasi atau promosi yang dinilai menyesatkan. Laporan tersebut kemudian diproses oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, polisi menetapkan Richard Lee sebagai tersangka. Alasan polisi menahan Richard Lee. Setelah penetapan tersangka, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Dr. Richard Lee. Beberapa alasan yang disebut menjadi pertimbangan penyidik antara lain. 1. Diduga tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan. 2. Mangkir dari panggilan penyidik. 3. Dinilai perlu ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Ini yang ketiga ini, tapi kita baca dulu ya. Dalam salah satu momen yang sempat ramai dibicarakan publik, Richard Lee disebut tetap melakukan aktivitas siaran langsung di media sosial ketika jadwal pemeriksaan berlangsung. Penahanan di Polda Metro Jaya. Richard Lee akhirnya menjalani penahanan di rumah tahanan milik Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa selama masa penahanan seluruh hak tersangka tetap dipenuhi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini termasuk hak untuk menjalankan ibadah, terutama karena penahanan terjadi pada saat bulan Ramadan. Kasus jadi sorotan publik. Kasus ini langsung menjadi perhatian luas masyarakat karena melibatkan figur publik di dunia kecantikan dan media sosial. Richard Lee sendiri dikenal sebagai dokter sekaligus influencer yang sering memberikan edukasi tentang skincare. Sementara Samira Farahnas populer dengan konten investigasi produk kecantikan yang dianggap bermasalah. Dan juga sebagai seorang influencer yang
mengedukasi tentang skincare. Perseteruan keduanya yang sebelumnya terjadi di ruang publik media sosial kini berlanjut ke ranah hukum. Proses hukum masih berjalan. Hingga saat ini proses penyidikan terhadap kasus tersebut masih berlangsung. Polisi masih mendalami berbagai bukti serta keterangan saksi yang berkaitan dengan laporan yang diajukan. Perkembangan kasus ini diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik, terutama di kalangan pengguna media sosial dan industri kecantikan, juga para dokter kecantikan seluruh Indonesia. Oke, Mr. Blind, saya sudah bacakan semua dari awal hingga terakhir, Mr. Blind. Oke, Mr. Z. Oke, mungkin nanti suaranya bisa ditambah ya, Mr. Blind ya. Oke. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak yang sedang mengucapkan, yang telah mengucapkan ulang tahun kepada saya. Ya, memang benar saya berulang tahun yang ke-25 ya, yang ke-25. Jadi saya terima kasih banyak ya sudah didoakan sehat walafiat. Dan saya bersyukur di usia saya yang tidak lagi muda, saya masih bisa mengabdi pada nusa dan bangsa ya melalui edukasi pembelajaran bagi para mahasiswa saya. Kebetulan saya juga seorang dosen ya. Baik, Mr. Blind, silakan Mr. Blind disapa dulu teman-teman. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita yang saya bacakan tadi? Silakan. Oke, buat teman-teman semua yang menonton di bawah ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di live-nya Mr. Z yang selalu mengedukasi dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mengenai apa yang Mr. Z baca tadi, ya, berita itu, memang tidak bisa dipungkiri, dua sosok ini kan selalu ramai ya di media sosial. Kemudian ketika mereka berkonflik, banyak juga netizen yang mengikuti, sehingga beritanya tentu saja menjadi perhatian. Terlebih lagi, beberapa waktu yang lalu, sudah ada huru-hara juga antara dokter RG dengan NM ya, yang sebagaimana kita tahu sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Dan ini ternyata berlanjut pada kasus yang sedang kita bahas ini. Artinya kalau kemarin kita bisa mengambil pelajaran ya di balik apa yang terjadi antara DRG dengan NM, mudah-mudahan dengan objektivitas kita, dengan akal sehat kita, kita juga mampu mengambil pelajaran atau mengambil setidaknya ilmu pengetahuan dalam kasus yang sedang kita bahas sekarang antara DRS dan DRL ya. Demikian Mr. Z. Baik, terima kasih ya. Jadi apa yang saya bacakan tadi sudah termasuk kronologis singkatnya ya, Mr. Blind ya. Betul. Oke, Mr. Blind, saya ingin tanya tadi kan di dalam berita itu ada tulisan skincare. Aku tuh nggak tahu tuh skincare tuh apa, Mr. Blind. Skincare itu Iya, nggak pernah pakai soalnya aku. harus pakai dong. Sekarang skincare itu adalah perawatan ya, rangkaian produk untuk perawatan kulit. Nah, sekarang itu menjadi ramai karena sudah menjadi semacam kebutuhan, baik tua, muda, pria, wanita, tidak lagi untuk mempercantik, bahkan untuk mencegah adanya kerusakan kulit gitu ya. Makanya namanya skincare, perawatan kulit ya. Termasuk dia adalah sediaan farmasi dalam bentuk kosmetik. Nah, jadi Mr. Z maupun saya, kita tetap harus merawat diri kita dan menggunakan produk-produk skincare. Nah, makanya karena banyak
orang yang menggunakan skincare, maka bermunculanlah produk-produk. Artinya masyarakat pun memperhatikan. Seperti tadi yang seperti tadi yang sempat dibacakan oleh Mr. Z, kan DRL ini salah satu juga yang mengedukasi ya, Hmm. mengedukasi tentang penggunaan atau pemilihan skincare yang tepat untuk masyarakat gitu. Artinya skincare itu adalah rangkaian produk kosmetik untuk perawatan kulit, baik wajah maupun tubuh. Demikian, Mr. Z. Oh, tapi yang banyak dipakai wanita-wanita itu ya? Atau pria juga boleh? Sebenarnya kalau untuk skincare itu bisa untuk pria dan wanita. Cuman belakangan kan yang lebih banyak menggunakan kan wanita ya. Demikian, Mr. Z. Oh, Tapi oh, secara oh, umum gitu. skincare itu bisa digunakan siapa saja. Oh, mohon maaf Mr. Blend, saya itu hanya pakai ini Mr. Blend. Ini apa namanya ini? Milk cleanser Oh, milk bengkoang cleanser. dari Viva, dari Viva. Waduh, nggak boleh sebut merek, nanti Iya. dikira promosi loh. Gak apa-apa karena malam ini live kita ini disponsori oleh kerupuk ya, kerupuk dari Lampung ya, disponsori oleh kerupuk dari Lampung. Ini kerupuknya tebal-tebal. Aduh, ya. Oke, 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 Mr. Blend. Artinya ini Mr. Blend, kalau begini di pasar ini banyak macam namanya skincare ini, Mr. Blend. Sangat banyak. Bahkan ya, bukan hanya produk domestik, produk impor pun juga banyak di pasaran saat ini. Bukan hanya produk lokal, produk impor pun juga banyak. Itu Hmm. menandakan bahwa memang skincare ini pasarnya begitu luas. Oh, oke, Menjadi komoditi yang sangat menjanjikan lah. oke. Jadi ini dari apa pemantauan ini begitu banyak ya skincare baik dari apa namanya produk rumahan sampai dari luar negeri juga gitu ya, Betul, Mr. Blend ya. betul. Oke, Mr. Blend. Kalau peredaran terkait dengan skincare yang ada di Indonesia, yang katanya tadi banyak, itu pengawasannya itu di di Indonesia ada ya, Mr. Blend ya? Ada Mr. Z, ada lembaga khusus ya yang mengawasi Mm-mm. beredarnya sediaan farmasi, kosmetik, obat dan makanan. Hmm. Ada. Namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM. Oh, jadi terkait dengan skincare ini yang ngawasi BPOM. Betul. Nah, saya kurang-kurang ini nih karena kurang apa ya, kurang akrab lah dengan BPOM karena kurang rame di media saya melihatnya begitu. Oke, Mr. Blend, tadi sesuai dengan berita yang ada ini, kok nampaknya ini Mr. Blend gara-gara di media sosial kemudian sampai dijerat dilaporkan ke polisi. Katanya seperti itu. Betul. Mr. Blend tahu nggak duduk perkaranya ini, Mr. Blend? Secara garis besar saya mengikuti di media. Yang saya tahu memang adanya laporan terhadap Dr. Richard Lee itu yang dilakukan oleh Dr. Samira ya, mengenai pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang saya tahu demikian. Secara garis besarnya. Oh, jadi Dr. Samira melaporkan Dr. Richard Lee terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Konsumen gitu. Perlindungan konsumen, betul. Oh, perlindungan konsumen. Dr. Samira kan dokter juga itu, Mr. Blind. Betul, itulah yang menjadi menarik, Mr. Z. Di Hmm. dalam di dalam perkara ini yang melapor dan dilaporkan itu berprofesi seorang dokter, sama-sama Oh, seorang dokter. Jadi iya, iya, iya. kalau dilihat atau digunakan istilah sederhananya adalah ini para dokter melapor dan dilaporkan ini.
Oke, dokter yang lapor, dokter yang dilapor gitu ya, Iya, betul. terkait dengan skincare ini. Betul. Oh, terkait dengan bisnis skincare. Betul, terkait dengan bisnis skincare. Profesinya apa ya? Dokter yang dilapor dengan yang dilaporkan dengan yang melaporkan itu. Profesinya dokter, cuman beliau sama-sama pemilik merek Hmm? skincare, produk skincare, Oh, pemegang brand. pemilik merek, produk, dan brand ya. Iya, bisa dikatakan itu sama-sama pelaku usaha di bidang skincare. Oh, 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 pelaku sama-sama pelaku usaha. Betul. Kalau begitu bersaing dong mereka ini sebenarnya. Mr. Z sangat jeli berarti melihat persoalan ini ya. Kalau memang dari profilingnya, dari kedua dokter ini, beliau ini dua-duanya itu sama-sama memiliki produk yang dijual. Oh, Produk kosmetik ya, skincare, yang sama-sama mereka jual. Mereka punya produk, oh, sama-sama punya merek ya, punya brand. Makanya tadi saya sebut mereka ini sama-sama pelaku usaha skincare. oh. Nah, kalau tadi Mr. Z sempat menyinggung jangan-jangan ini persaingan usaha, saya bersepakat untuk itu. Ketika kita Loh, loh, melihat loh. secara luas ya. Oke, oke, Mr. Ben. Karena kedua-duanya adalah seorang dokter, saya kok jadi ngomong seperti itu karena setahu saya kalau sama-sama pengusaha, kemudian produknya juga sama, apalagi statusnya juga sama-sama dokter, kalau itu pendapat saya bersaing gitu menurut saya, Mr. Black. Iya, sama. Apa yang Mr. Z eh, apa namanya? Pikirkan itu mungkin sejalan dengan apa yang saya pikirkan ya, karena kembali lagi eh, bergerak di bidang usaha yang sama, kemudian salah satu pihak melaporkan tentang produknya, ya kan? Lalu Hmm, berkaitan dengan peredaran si skincare itu sendiri, gitu loh. peredaran. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan yang saya bacakan tadi berkaitan dengan perlindungan konsumen, ini kan dokter sama dokter terus kok kena perlindungan konsumen? Bagaimana ceritanya, Mr. Blaine? Apakah bisa? Apakah bisa dokter melaporkan eh, dokter mengatasnamakan konsumen? Ya, makanya saya bilang persoalan ini menarik. Bahkan Hmm. ada dugaan saya ya, menurut pikiran Hmm. saya, seolah-olah peristiwa ini atau perkara ini agak sedikit dipaksakan. Dasar saya Hmm. berpikir adalah ketika misalkan kita berbicara tentang undang-undang perlindungan konsumen, kita harus tahu dulu konsumen mana yang dilindungi, ya Hmm. kan? Lalu kemudian dalam undang-undang konsumen itu siapa yang berhak melaporkan? Hmm. Maka terlebih dulu kita harus mencari dan apa namanya? Menelaah definisi tentang konsumen itu siapa? Apa yang disebut konsumen? Atau produsen, distributor, pedagang, ya kan? Nah, Hmm. itu harus Ini harus topik kita yang kupas menarik dulu. nih. Ya, Ya, menarik nih. Saya ingin tahu nih, Mr. Blind. Ada istilah. Ini kan kedua orang ini kan pengusaha ya? betul. Pengusaha. Oke, saya tulis dulu. Kalau pengusaha itu dia memproduksi atau enggak? Enggak, belum tentu. Pengusaha itu Oh, belum tentu berarti memproduksi. berarti ada lagi di atasnya produsen ya. Ya, Produsen dari pengusaha, kemudian ada yang namanya distributor betul. atau apalah. Kemudian ada yang sampailah ke konsumen. Betul. Ya,
undang-undang konsumen yang melapor dokter. Coba saya ingin tahu apa sih namanya konsumen tuh Mr. Blind? Nah, kalau dari segi etimologi ya, dari etimologi bahasa, konsumen itu artinya adalah orang yang mengkonsumsi. Artinya memakai, menggunakan produk atau jasa yang dijual di pasaran. Yang beredar di pasaran ya, dijual di pasaran. Itulah yang dinamakan konsumen. Jadi, untuk mengatakan seseorang itu menjadi konsumen, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Membeli itu bukan berarti konsumen. Karena membeli bisa untuk dijual kembali. Maka dia akan berubah predikat menjadi pedagang. Oke? Jadi membeli itu bukan berarti konsumen. Jadi konsumen itu harus mengkonsumsi, harus memakai, harus menggunakan baik produk maupun jasanya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan contoh, ada obat yang dijual, obat A. Saya beli obat itu. Tidak saya gunakan, tidak saya minum, hanya saya simpan. Saya tidak bisa dibilang sebagai konsumen. Karena obat A itu belum saya pergunakan. Tidak dipakai. Ya, kalau obat itu saya jual kembali, maka predikat saya berubah kan? Menjadi pedagang, ya kan? Ya. Cerdas nih, ya. Jadi kalau misalkan... Jadi perubahan status itu ketika digunakan atau dijual barang itu gitu ya? Betul. Oke. Itu kalau konsumen, Mr. Blind. Betul. Oke, Mr. Blind, sekarang kita sama-sama mendengarkan apa sih yang di dalam bahasanya Mbah Google itu. Baik. Ini artinya apa? Saya tuh pengen mengajak juga teman-teman kalau ada apa-apa tuh buka dulu Google-nya, gitu loh, Mr. Blind. Betul, Mr. Z. Ya. Kita dengarkan dulu apa sih sebenarnya konsumen. Teman-teman, simak bersama-sama. Konsumen adalah setiap orang atau pihak yang menggunakan, membeli, atau memakai barang, jasa untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk diperdagangkan kembali. Mereka merupakan pemakai akhir dalam rantai distribusi. Konsumen berhak atas keamanan dan informasi yang benar, serta memiliki kewajiban mengikuti aturan penggunaan. Oke, Mr. Blind, saya tadi sudah mendengarkan ya. Konsumen adalah setiap orang atau pihak yang menggunakan, membeli, atau memakai barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk diperdagangkan kembali. Nah, berarti sama persis dengan penyampaian Mr. Blind, bahwa mereka harus memakai, itulah yang dinamakan konsumen, Mr. Blind. Betul, Mr. Z. Oke. Lah, kalau pengusaha sama pengusaha kan berarti bukan konsumen, Mr. Blind. Bukan. Justru itu akan ada perubahan predikat ya. Ketika misalkan membeli itu kan cara mendapatkan barang. Membeli itu adalah cara mendapatkan barangnya. Tapi untuk menjadi seorang konsumen itu harus memakai, menggunakan sehingga kemanfaatannya terasa pada orang yang menggunakan kan. Konsumen itu berarti dia merasakan kemanfaatannya. Makanya undang-undang itu berlaku kepada konsumen karena dia yang menggunakan. Tapi kalau hanya untuk membeli dan mereview, lalu kemudian hasil reviewnya disampaikan, ini akan menjadi pertanyaan lanjutan. Oke. Koko, Pak, Denada Podcast, Pak. Iya, nanti dulu sudah ada. Terus Molly. Kalau Apple to Apple sama dengan kompetitor. Nah, sekarang nih ada pertanyaan bagus. Saya lanjutkan dulu. Tadi kan ada konsumen, ada pengusaha. Kalau pengusaha gimana, Mr. Blind? Kalau pengusaha itu kan profesi. Ya. Tapi berdasarkan perbuatan atau perilakunya atau kegiatannya, bisa jadi produsen juga pengusaha, distributor juga pengusaha, bisa jadi. Ya kan? Ya, karena profesi ya. Ya, karena profesi. Tapi dalam hal skincare ini, kita akan kerucutkan menjadi produsen, pemilik produk, dan konsumen. Ya kan? Di tengah-tengahnya nanti ada distributor. Nah, kalau dalam kasus ini,
perkaranya DRS sama DRL ini kan kedua-duanya sama-sama pemegang merek. Oh, Artinya produk itu bukan dia produksi sendiri. oh, Ada pihak lain yang memproduksi barang tersebut. Nah, hmm. kita sebutlah itu produsennya. Artinya orang yang pihak ya yang memproduksi barang. Nah, atas permintaan siapa? Nah, permintaan nanti oleh si pemilik merek ini. Berarti owner dong namanya itu. Betul, dia owner perusahaan atau brand owner ya. Oke, oke Mr. Ben, supaya ini kita tidak dijadikan fitnah teman-teman. Owner tuh apa sih gitu ya? Owner tuh apa sih? Kita dengarkan dulu ya Mr. Ben ya. Ya, Mr. Z. Owner skincare adalah individu atau entitas pemilik merek, brand, produk perawatan kulit yang bertanggung jawab penuh atas pengembangan, branding, pemasaran, dan distribusi produk tersebut. Mereka mengontrol identitas produk, seringkali menggunakan jasa maklon, produsen kontrak, untuk memproduksi skincare tanpa harus memiliki pabrik sendiri. Oh, tanpa harus memiliki pabrik sendiri, itu sudah masuk pada owner ya, ya Mr. Ben Betul. ya. Ya, Oke. Loh, tadi kan sudah dibilang sama Mr. Blend, Dr. Richard Lee juga pengusaha, Dr. Detektif juga pengusaha. Pengusahanya ini sama-sama dokter, sama-sama pengusaha, bidangnya juga sama-sama skincare. Sekarang cara penjualannya mereka menggunakan apa, Mr. Blend? setahu saya Ya, penjualan mereka itu mandiri, mandiri, berarti secara mandiri, online gitu ya? online. Kemudian ada yang menggunakan juga sebagian ya jasa-jasa reseller. Jasa Artinya reseller, ya. jasa-jasa reseller. Artinya mereka membuat semacam jaringan. Kemudian reseller-reseller itu nanti yang mendistribusikan ya atau menjual kembali sampai ke konsumen end usernya. Mitra. Oke, kalau begitu dua-duanya ini dokter sama-sama dokter, Betul, owner sama-sama owner, betul, urusannya skincare sama-sama skincare. betul, Sa- Cari pasar di online sama-sama juga pasarannya di online. betul. Sasarannya adalah market masyarakat pengguna media sosial terutama. Artinya mereka sama dong, Mr. Blind. Sama, sama, Oh. sama-sama pelaku Kalau usaha. sama itu berarti bersaing itu Mr. Blind. Ya, Mr. bis- Blind, kalau sama-sama begini jadi kompetisi ya, bersaing itu kompetisi Mr. Blind. Silakan Mr. Blind. ya artinya apa yang Mr. Z sampaikan tadi, itulah yang menjadi kejanggalan di dalam perkara ini. Bagaimana mungkin ya dua orang bermasalah dengan profesi yang sama, ya, kemudian bergerak di bidang usaha yang sama, ya kan? Kemudian eh, sama-sama memiliki produk, ya. Lalu Iya. kita seolah-olah abai, seolah-olah tertutupi dari pikiran kita yang harusnya teliti dan apa namanya kritis melihat ini adalah ini bukan persoalan apa namanya bukan persoalan yang rumit, ini hanyalah persaingan bisnis. Lebih ke arah sana kita melihatnya jadinya. Asumsi netizen yang liar itu terbentuk secara alamiah melihat profiling mereka berdua. Oke, saya sudah bisa menarik kesimpulan ini ya teman-teman ya. Ini coba teman-teman ngikutin tangan saya ini ya. Tangan saya ini kanan di sini, ini kanan, ini kiri. Oke. Yang kanan ini Dr. Richard Lee, yang kiri adalah dokter detektif. Satu sama-sama dokter. Oke. Sama ini, dua-duanya sama nih, sama-sama dokter. Kemudian sama-sama pengusaha. Kemudian sama-sama di bidang skincare. Kemudian sama-sama jualan online. Kemudian pasarnya sama-sama masyarakat perempuan dan mungkin sama-sama masyarakat lah. Artinya berarti dua-duanya sama. Kalau dua-duanya sama,
persaingan. Kalau dalam bahasa bisnis, persaingan itu kalau nggak salah kompetitor ya, Mr. Black. Betul, betul. Oke, supaya kita mengarahkan sedikit ke sana, Mr. Black. Kompetitor itu sebenarnya apa? Ayo teman-teman, kita dengarkan ya, supaya kita ya paham-paham dikit lah. Apa sih kompetitor? Boleh, Mr. Black, saya ucapkan ini di sini nih. Boleh, boleh. Silakan, Mr. Z. Oke, baik. Kompetitor adalah individu atau perusahaan yang menawarkan produk, jasa serupa atau substitusi, menargetkan pasar yang sama, dan menjadi pesaing bisnis untuk memperebutkan konsumen. Oh, Mereka menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas, dengan jenis utama berupa kompetitor langsung, produk identik, dan tidak langsung, produk pengganti. loh. Artinya target pasarnya sama, menjadi persaingan bisnis untuk memperebutkan konsumen. Artinya kita harus perang sehat dong, Mr. Black, kalau kompetitor ini, Mr. Black. Nah, seharusnya kan demikian ya. Wajib untuk memelihara kualitas itu dibutuhkan persaingan yang sehat. Nah, Saya akan nah, mencoba ya. begini ya, mengilustrasikan kompetisi yang tidak sehat di bidang usaha. Saya Ya. akan kasih contoh. Hmm. Ketika misalkan Mr. Z dan saya adalah sama-sama pelaku usaha di bidang tertentu, di bidang kosmetik aja misalkan ya, di bidang Jangan skincare. jangan kosmetik lah, sabun. Sabun boleh, di bidang sabun misalkan. Nah, Ya. ketika misalkan Mr. Z sudah mempunyai jaringan di restoran-restoran, ya, di rumah makan untuk memasukkan sabun cuci tangan misalkan, oke? Cuci piring. Sabun cuci piring, ya oke, sabun cuci piring Nah. misalkan. Nah, Mr. Z sudah memulai itu semua. Kemudian saya juga pelaku usaha yang sama, dengan pasar yang sama, dengan produk, dengan kegunaan atau manfaat yang sama. Saya kemudian mencoba untuk menawarkan produk saya. Ketika saya pergi ke restoran atau ke rumah makan, ternyata restoran rumah makan itu sudah bilang, wah, saya sudah pakai brandnya Mr. Z misalnya. Nah, yang saya lakukan apa? Ketika saya tidak mampu bersaing secara produk, maka saya akan mencari jalan untuk mengalahkan Mr. Z dengan merusak brandnya. Ini contoh persaingan yang tidak sehat ya teman-teman ya. Ini contoh persaingan yang tidak sehat. Nah, ketika misalkan saya tidak mampu bersaing secara produk, maka akan saya serang, mencari kelemahan produk lawan saya, Mr. Z, dengan berbagai macam cara. Ya kan? Kemudian saya laporkanlah bahwa produk itu ternyata berbahaya untuk kulit tangan manusia gitu ya. Limbahnya tidak bisa contohnya ini ya, limbahnya tidak bisa diurai misalkan, menyebabkan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Akhirnya dengan manipulasi tersebut terjeratlah secara hukum Mr. Z. Nah, kemanfaatan yang saya dapat apa? Akhirnya pasar itu bisa saya kuasai. Itu dulu teman-teman ya. Itulah persaingan yang tidak sehat. Nah, kerugian yang berikutnya apa? Belum tentu barang saya lebih baik dari Mr. Z. Akhirnya yang dirugikan masyarakat. Kualitas tidak meningkat, ya, karena persaingan yang tidak sehat itu. Berbeda ketika misalkan persaingan itu sehat. Saya mampu mengalahkan secara produk maupun inovasi ya. Wah, kalau punyanya Mr. Z misalkan busanya sedikit, busa saya lebih banyak. Mr. Z harus memakai jumlah yang banyak untuk menghilangkan lemak, kalau saya cuma 1 sendok makan misalkan. Wah. Artinya, di sisi masyarakat mendapatkan keuntungan. Karena persaingan yang sehat, otomatis kualitas produk jadi lebih baik. Iya. Tapi kalau persaingan yang tidak sehat, masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena keuntungan itu ada pada mereka yang berkompetisi. Mereka yang menjadi kompetitornya. Iya. Demikian Mr. Z, ini untuk pondasi kita berpikir ya, teman-teman. Iya. Sebagai masyarakat harus cerdas. Persaingan yang tidak sehat itu tidak akan membawa keuntungan buat kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat.
Yang menguntungkan itu hanya mereka-mereka yang bersaing secara tidak sehat itu dalam memperebutkan pasarnya. Demikian, Mr. Z. Oh, kalau persaingan tidak sehat itu berarti undang-undang lain ya, Mister Ben ya? Betul, Oh, bukan perlindungan konsumen. Makanya tadi ketika misalkan sempat dibacakan oleh Mr. Z di awal, ada undang-undang perlindungan konsumen yang disangkakan terhadap Dr. Richard Lee. Maka kalau kita mau masuk ke dalam substansi perkaranya, kita harus tahu dulu konsumen mana ini yang dirugikan. Bentuk iya iya. perbuatannya Dr. Richard Lee seperti apa dulu gitu. Oke oke, saya kok jadi tertarik dengan kalimat kompetitor tadi. Nih teman-teman ya, sama-sama dokter, oke? Sama-sama pengusaha, oke? Sama-sama jadi owner, oke? Sama-sama di bidang skincare, oke? Sama-sama memasarkan tuh online, oke? Sama semua nih. Eh, Kemudian sama-sama punya klinik, oke? Semua pasarnya juga ini pecinta-pecinta media sosial, oke? Artinya dalam berkompetisi, sasarannya semua sama persis. Dengan produk yang sama, kegunaannya yang sama. Wah, kalau ini kompetitor ini. Nah, kalau persaingan yang tidak sehat seperti ini, harusnya kalau yang sehat ini, wah dia pakai apa ya supaya busanya bisa banyak, kan begitu. Kita cari nih, bukan menjatuhkan produk, tapi kita cari nih inovasi namanya. Itu baru namanya persaingan sehat. Nah, bagaimana dengan persaingan yang tidak sehat? Ada manfaatnya nggak untuk masyarakat? Nggak ada. Coba kita dengarkan dulu deh. Undang-undang apa yang dipakai berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat? Kalau yang tadi kan disebutkan mengenai undang-undang konsumen. Nanti kita bahas tuh. Apa mereka ini konsumen semua atau gimana? Mari kita simak terlebih dahulu ya. Undang-undang tentang persaingan tidak sehat berikut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) adalah landasan hukum di Indonesia untuk menjamin iklim usaha yang sehat, efektif, dan adil. UU ini melarang perjanjian, kegiatan, atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini tidak sehat ini. Tidak sehatnya di sini, monopoli dia. Monopoli. Kalau kalau dengan cara melibatkan orang lain ini disengketakan ya Mr. Blind ya kalau yang berkaitan dengan persaingan usaha gini ya Mr. Blind. Iya, betul, Mr. Z. Ya, Jadi kayak berarti contoh, ada mm, berarti ada namanya sengketa sengketa persaingan usaha tidak sehat itu ya Mr. Blind ya. iya. Jadi saya mau ilustrasikan lagi seperti ini. Misalkan pasar di Indonesia ini kita taruhlah 150 juta orang pengguna ya, pengguna pengguna sabun ya. Kemudian Ya, ada 10 orang atau 10 perusahaan yang ya, memasok. Nah, artinya mereka 150 juta itu berbagi kan, berbagi pasar ya kan. Nah, ya. di antara itu ada saya dengan Mr. Z misalkan, di antara 10 orang Hmm, itu. Nah, kemudian saya secara aktif mulai melakukan review-review hmm, terhadap kompetitor-kompetitor saya ini, hmm, termasuk Mr. Z juga. hmm, Artinya barang-barang yang beredar itu saya review semua. hmm, Saya review bahwa eh, ini barang jelek, busanya sedikit. Ini kalau limbahnya nggak bisa diurai, menyebabkan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Menyebabkan iritasi kulit dan lain sebagainya, tidak aman, berbahaya bagi hmm, konsumen dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. hmm, Akhirnya, logika sederhananya, ketika semua barang itu ditarik dari peredaran, barang siapa yang tersisa di pasaran? barang yang tadi, Punya saya, karena saya yang iya, mereview kalian semua.
Sementara Menjelek-jelekin saya, semua. sementara punya saya nggak ada yang review kan? Ya, Saya sibuk mereview punya orang, ya. Sementara punya saya nggak ada yang review. Artinya semua punya orang itu kehilangan pasar. Saya tanpa berjualan pun, saya pasti dicari. dicari. Karena saya Iya. satu-satunya pemegang, sorry, yang punya produk. Wah, ini monopoli yang begini-begini nih. Ya, ini approve, 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 approve. Hahaha. Aduh, aduh, aduh. Disinilah teman-teman ya perbedaannya ya ketika persaingan sehat dengan persaingan yang tidak sehat. Nah, kalau yang sehat itu, kalau produkmu jelek, perbaiki. Bukan jatuhin produk orang lain. Begitu ya, Mr. Blind ya? Betul, itu namanya persaingan sehat yang mengutamakan peningkatan mutu dan kualitas. Sehingga yang Nah, diutamakan adalah nanti masyarakat sebagai end user-nya, sebagai konsumen terakhirnya. oke, ini saya tertarik sekali ini dengan Mr. Blend ini. Wah, cerdas ini. Cocok malam ini Mr. Blend jadi narasumber ini. Saya tertarik dengan yang tadi Mr. Blend terkait dengan konsumen. Konsumen itu adalah orang yang membeli dan menggunakan, memakai sampai di tingkat pemakai lah, Ya, ya, tingkat pemakai. Kalau Dr. Richard Lee ini dilaporkan ke Polda, ke polisi, kemudian dia mengatasnamakan konsumen, itu tepat apa enggak sih, Mr. Blind? menurut pendapat saya sangat tidak tepat, Mr. Z, Hmm. karena dia sebagai pelapor mengatasnamakan konsumen, sementara yang melapor itu harus benar-benar konsumen, karena undang-undang itu kan perlindungan konsumen. Iya, iya, iya. Ya, Iya. jadi walaupun ada selentingan ya yang mengatakan bahwa itu deliknya aduan siapa saja bisa melapor. Betul, siapapun bisa melaporkan, tapi harus Hmm. melampirkan dulu buktinya. Hmm. Buktinya bahwa eh, dari Dia standar tadi, konsumen. standar keamanan, mutu dan Hmm. kemanfaatan itu harus terbukti dulu. Iya, 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 iya. Minimal ada korban ya. Kan kalau bicara hukum itu kan harus ada korbannya. Iya. Korbannya siapa? Kita, Kalau ya, kita belum belum ke situ, Mr. Blend. Kita oke, konsumen dulu nih. Kalau konsumen itu tadi kan yang membeli, yang betul, betul, menggunakan ya. ya, Kalau saya yang melapor ini, saya kan karena dia pengusaha, iya, pastilah dia tidak memakai. betul, Kalau tidak memakai, tidak bisa yang dia mengatasnamakan konsumen, Mr. Blind. betul, Nah, coba ini dengerin ya, dengerin ini. Teman-teman semua, dengerin dulu. Saya ulang lagi. Halo, Om Bule, selamat malam. Kita dengarkan supaya keabsahannya ini juga teman-teman polisi-polisi juga bisa dengar ini kalau memang itu pelanggaran undang-undang konsumen. Apakah undang-undang konsumen masuk di sini? Kita lihat nih. Apakah yang dimaksud dengan konsumen? Berikut adalah poin-poin penting mengenai konsumen. 1. Pengertian utama, individu, kelompok yang menggunakan barang, jasa, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau orang lain tanpa tujuan komersial. Oh, ini yang seharusnya dipelajari terlebih dahulu. Jadi individu atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa baik untuk diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Itu namanya konsumen. Tetapi memakai produk. Kalau tidak memakai produk, tidak bisa jadi konsumen. Begitu ya, Mr. Bland? betul sekali, Mister Z. Oh, oh, oh. Jadi kesimpulannya di sini dokter detektif yang melaporkan ke mana tadi tuh ke polisi Polda Metro Jaya itu dia bukan konsumen, Bukan, iya, tetapi dia adalah kompetitor, gitu betul. kan? Nah, apa itu kompetitor? Tadi saya sudah bacakan. Mr. Blend, siapa sih yang bisa mewakili konsumen Mr. Blend? Ya, kalau misalkan di secara kelembagaan ada namanya YLKI, ya kan? Ya, ya. Nah, itu bisa kita melapor ke sana, ya kan? Hmm, Bisa hmm. mewakili, artinya mewakili konsumen.
ya kan? Hmm. Kita melaporkan ke sana, nanti didampingi oleh YLKI untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi biasanya YLKI pun biasanya menjadi jembatan. Ketika misalkan konsumen melakukan komplain, maka akan dijembatani oleh YLKI terhadap siapa ini yang Hmm. mengedarkan barang ini, siapa produsennya. Hmm. Itu dulu prosesnya. Hmm. Sebelum benar-benar nanti ketika misalkan Waduh, piye iki? Teman-teman, kita tunggu sebentar ya, Mr. Brand mungkin ada kendala jaringan. Saya ingin membacakan terlebih dahulu siapa yang berhak mewakili konsumen. Berikut ini ya. Kita dengarkan bersama-sama teman-teman. Jangan hanya mengatakan wakili konsumen, tapi wah ternyata dia justru memanfaatkan nama konsumen. Nah itu berbahaya. Siapa sih konsumen? Siapa sih yang berhak mewakili konsumen? Kita patut dengarkan. Di Indonesia, pihak yang mewakili dan memperjuangkan hak konsumen adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. LPKSM, sebagai lembaga non-pemerintah, menerima pengaduan dan mendampingi konsumen, sementara BPKN memberikan saran kebijakan kepada pemerintah. Tuh, ternyata ada teman-teman. Tidak bisa itu ada perorangan tuh. Saya mewakili konsumen. Saya mewakili konsumen. Ternyata nggak begitu teman-teman. Jadi teman-teman, piye ngene iki Jal? Narasumber ilang iki piye ora ono iki wah entek baterainya iki mesti. Itu loh barusan saya mendengarkan ternyata ini ya, ternyata yang namanya konsumen itu bisa diwakili, bisa, tetapi yang mewakili kudu iki. Ini sudah dibentuk undang-undangnya, sudah dibentuk piranti lunaknya. Begitu teman-teman. Bukan ini, bukan sembarang orang teman-teman. Ya kan? Nah, mana tadi? Kok hilang nih? Ini teman-teman. Waduh, 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 waduh. Ini disabotase ya, saya sedang bicara begini ya. Kok bisa ya? Ya, ini ya, yang mewakili konsumen. Ada ini yang mewakili konsumen. Ada bunyinya. Oleh APPY, kamu minta naik yang benar. Coba ditekan itu supaya muncul itu. Nggak muncul itu, Mr. Blind. Nggak muncul di sini loh, nggak muncul. Dan nggak ada ini, nggak ada di sini. Cuman adanya itu komentar, tapi aku nggak tahu naiknya bagaimana kalau komentar itu. Bagaimana caranya itu? Terima permintaan. Oh, terima permintaan piye? Oh, ngono toh jebule. Aku ora ngerti. Mr. Blind, maaf, maaf. Tadi kenapa kenapa saya itu? tiba-tiba turun? Saya nggak tahu. Apakah di report ya? Oh, nggak apa-apa. Ini di report juga kan report plan baik. Kita dengarkan dulu ya, Mr. Blind ya. Boleh, boleh, Mr. Z. Ya, oke. Teman-teman kita simak bersama-sama. Ini bukan rekayasa, teman-teman. Bukan hoax. Ada semua kalau teman-teman mau cari. Berikut adalah lembaga dan pihak yang mewakili konsumen. Tuh. 1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM. Lembaga non-pemerintah yang terdaftar untuk mendampingi konsumen, menyebarkan informasi, dan memperjuangkan hak konsumen. Memperjuangkan hak konsumen. Ternyata ada yang namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Ini sudah ada legalitasnya, teman-temanku. Teman-temanku, inilah yang namanya wakil konsumen. Nggak ada orang yang bilang, aku mewakili konsumen. Nggak ada. Nggak ada macam mana tuh. Ya, oke. Ini bahasa sana ya teman-teman ya. Guyon ya. Selanjutnya, siapa yang mewakili konsumen? Nih, dengerin. 2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. Badan yang dibentuk pemerintah untuk memberikan saran, rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen, dan menerima pengaduan masyarakat.
Ada lagi undang-undangnya di sini yang namanya badan yang dibentuk pemerintah untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada kebijakan perlindungan konsumen dan menerima pengaduan masyarakat. Teman-teman masyarakat kalau sebagai konsumen silahkan ngadu di dua tempat tadi. Ada lembaga perlindungan konsumen, ada juga badan perlindungan konsumen. Nah, bagaimana jika konsumen itu bersengketa? Konsumen bersengketa dengan produsen, ada juga tempatnya. Mari kita simak, biar nggak salah ya teman-temanku. Dan 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Badan yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Oke. LPKSM dapat bertindak sebagai penggugat dalam perkara sengketa konsumen, namun menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan, LPKSM bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa, wakil untuk beracara di pengadilan. Oh iya. LPKSM dapat mendampingi konsumen di hadapan BPSK. Tuh teman-teman sudah clear semua. Jadi yang berhak mewakili konsumen adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau dalam bahasa yang sering kita dengar itu LKI ya. Kemudian ada lagi yang dibentuk oleh negara, pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kemudian ada juga dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, sekarang siapakah yang bisa mewakili konsumen? Berarti kalau begitu, dokter detektif yang mengatakan bahwa mewakili konsumen itu tidak benar. Kalau tidak benar berarti tidak approve, ya kan? Tidak approve. Begitu, silakan Mr. Ben, saya sudah siarkan, monggo. Baik. Nah, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mr. Z, itu artinya sudah ada ruang-ruang yang disediakan ketika kita sebagai seorang konsumen ya, itu ingin menuntut hak kita. Sudah ada ruangnya yang disediakan baik swadaya masyarakat maupun yang sudah disediakan oleh negara. Kemudian akan melakukan pendampingan. Makanya tadi sempat saya bilang ya, ada bridging terhadap konsumen dengan produsen. Terlebih-lebih ketika ada sengketa. Ada sendiri badan penyelesaian sengketa. Nah, kemudian ini kembali lagi ya, kalau si produsen ternyata misalkan mangkir atau apa atau tidak memenuhi kewajibannya, barulah dibawa ke ranah hukum. Teman-teman, aturan ini sudah diatur oleh negara. Makanya tidak bisa tiba-tiba ada yang mengangkangi. Ya kan? Atau bypass istilahnya gitu ya. Potong kompas misalkan. Langsung ujuk-ujuk lapor polisi atas nama konsumen. Maka kita yang sebagai pemerhati ya, teman-teman yang berpikir kritis, wajib mempertanyakan ada apa ini. Iya. Mr. Brian, kalau ini semua terkait dengan apa yang dilakukan oleh Doktif itu kan kewenangannya Badan POM terkait dengan produk-produk skincare itu Mr. Brian. Untuk mereview kemudian mengumumkan bahwa ini layak pakai atau tidak layak pakai itu kan Badan POM sudah menyampaikan. Mungkin Mr. Brian masih ingat itu penyampaian dari Badan POM. Ya, artinya secara tugas pokok dan fungsi Badan POM sebagai instansi ya yang diberikan kewenangan oleh negara yang juga menyerap APBN ya dalam pembiayaan operasionalnya, itu melakukan tugas-tugas dan fungsi pengawasan termasuk penindakan terhadap beredarnya obat, makanan, sediaan farmasi maupun kosmetik di Indonesia. Nah, artinya harus melalui mereka semua ini. Ya. Lalu kemudian, misal ya,
Misal, ada orang yang mencoba mengangkangi tugas pokok dan fungsi BPOM itu sendiri. Mm-mm. Bagaimana sikap kita? Mm-mm. Makanya perlu ya. Ini sebenarnya disolusinya nanti terakhir aja ya. Nggak perlu sekarang. Kita bahas Ya, dulu aja ini tugas pokok fungsinya iya, BPOM ini dulu. iya. Nah, bolehkah orang ujuk-ujuk beli produk, nge-review? Ya, ini pertanyaan ya untuk kita Mm-mm. semua. Bolehkah tiba-tiba ada orang beli produk, saya beli produknya Mr. Z, kemudian secara mandiri saya periksa di lab, Mm. kemudian tidak sesuai, saya sebarkan itu di media sosial, Mm. saya lapor ke BPOM. BPOM Mm. memerlukan verifikasi ya, tidak Mm. serta-merta berdasarkan laporan satu orang terus tiba-tiba mengeluarkan hasil Mm. investigasi juga tidak mungkin karena perlu Mm. waktu ya. Mm. Tapi saya misalkan sebagai seorang reviewer terus-terusan mengatakan Mm. bahwa barang ini berbahaya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Di mana letak tanggung jawab seorang reviewer mampu mengatakan barang itu berbahaya? Mm. Sementara dia tidak punya kompetensi apa-apa. Hanya Nah, berdasarkan pemeriksaan lab secara mandiri. Yang nah. belum tentu keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Mm. 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 Sementara ada satu lembaga yang memang ditugaskan oleh negara yang menyerap APBN dalam pembiayaan operasionalnya, Mm. yang memang punya tanggung jawab untuk itu semua. Mm. Iya, Ini iya. seolah-olah Mm. fungsi dan kewenangannya BPOM ini dikangkangi, gitu. Mm. Ini BPOM sebenarnya sadar nggak nih kalau kewenangannya dikangkangin begini? Itu kan nggak enak dikangkangin itu. Enak nggak sih dikangkangin? Ya, ya mungkin BPOM sadar, cuman eh, apa ya? Saya mau bilangnya juga agak ngeri-ngeri sedap. Apakah BPOM diam saja atau lambat dalam bereaksi atau memang tahu tapi membutuhkan waktu? Hmm. Itu semua masih tanda tanya ya, tapi berdasarkan apa yang sudah diucapkan oleh Kepala BPOM maupun rilis resminya mengatakan memang semua tugas pokok dan tanggung jawab itu ada pada mereka, BPOM. Nah, Hmm. ini kan menjadi simpang siur ketika ada reviewer yang secara bebas, ya, Hmm. secara bebas, seolah-olah tanpa batas apa-apa, tanpa ada batasan apapun, Hmm. mampu mengatakan bahwa ini approve, ini tidak approve, ini berbahaya, ini aman. Ah, iya, iya, Nah, ini iya. kan kompetensinya aja masih dipertanyakan, lalu kemudian dari sisi tanggung jawabnya tidak bisa ditunjukkan. Siapa yang bisa mengatakan atau bertanggung jawab atas apa yang udah dia sampaikan? Dia sendiri pun tidak mampu bertanggung jawab Hmm. karena dia bukan lembaga, dia bukan badan Hmm. hukum, dia Hmm. hanya perorangan. Pengusaha. Terlebih lagi dia seorang pengusaha yang bergerak di bidang yang sama. Oh, berarti sama sekali nggak ada kompetensi seharusnya itu, nggak ada kewenangannya itu, Mr. Blind.